You're mine, and we belong together. Minggu gabut aja, nah kemana kah? Ikut aku ayo. Kemana? Telok. Mbak, keliru itu termasuk barang-barang lartas. Kalau dia barang lartas, tidak mungkinlah sekarang ini masih dijual dai. Nah ya, aku jelaskan. Jadi, lartas adalah barang-barang yang terkena larangan dan batasan dalam kegiatan ekspor maupun impor antar negara. Alasan adanya lartas ini adalah karena barang-barang tersebut merupakan barang yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, beracun, berilegal, dan lain-lain. Salah satu fungsi utama Pabean adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga mampu mencegah adanya barang-barang yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Nah, yang melakukan pengawasan atas barang-barang yang dilarang dan dibatasi serta barang yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual dan yang melakukan patroli merupakan wewenang dari Bea dan Cukai. Kalian tahu nggak sih jenis lartas ada berapa? Jadi, lartas terbagi menjadi dua, ada lartas impor dan lartas ekspor. Untuk lartas impor terbagi menjadi dua lagi, yaitu lartas border dan lartas post border. Untuk lartas ekspor hanya menggunakan lartas border. Apa sih lartas border itu? Jadi, lartas border adalah lartas yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean, yaitu pelabuhan. Contohnya, kewajiban karantina bagi importasi ikan segar. Selanjutnya adalah lartas post border. Adalah lartas yang dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Contohnya adalah kewajiban melampirkan laporan surveyor atau LS untuk importasi barang modal dalam keadaan tidak baru. Baik, sekarang kita masuk ke instansi-instansi yang terkait pada lartas. Ada banyak sekali instansi yang menerbitkan lartas, antara lain seperti Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Ikan, Badan Karantina Pertanian, BPOM, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Bank Indonesia. Selain yang disebutkan teman saya tadi, ada juga Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Pos, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian SDM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mabes TNI, dan terakhir Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Pembebasan dan pengecualian lartas. Ada pembebasan dan pengecualian lartas. Beberapa importasi dibebaskan dari ketentuan terkait pengenaan larangan dan pembatasan ini. Misalnya, importasi yang dilakukan oleh tempat penimbunan berikat atau TPB dan dibebaskan dari pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan. Perusahaan wajib menentukan lartas ketika ia menjual ke pasar dalam negeri. Beda dengan pembebasan, secara umum pengecualian yang diatur di dalam peraturan tersebut tidak memerlukan surat keterangan pengecualian. Pengecekan lartas. Dalam pengecekan barang diklasifikasikan ke dalam harmoni sistem kode. Pengecekan barang baiknya juga menggunakan HS kode sebagai parameternya. Jika ingin menggunakan parameter lain, bisa menggunakan keyword jika dimungkinkan. Pengecekan lartas secara online dapat dilakukan dengan cara mengakses alamat di bawah ini. Alamat ini merupakan bagian dari Portal Indonesia National Singles Window atau disingkat INSW. Data yang teruji di portal ini dinamis dan selalu diupdate sehingga validasinya terjamin. Data yang sama juga digunakan untuk validasi PIB dan POB. Pengecekan lartas terdapat pada menu Indonesia NTR. Submenu pada menu Indonesia NTR ini meliputi HS Code Information, Regulation Repository, Rules of Origin Repository, dan List of Origin Repository. Hasil dari harmoni sistem kode ini akan menunjukkan apakah barang tersebut terkena lartas atau tidak. Pada kolom lainnya juga akan disertakan nomor peraturan yang menjadi dasar pengenaan lartas.
I can do love you. Itu doang endingnya, Cok.